Seperti yang kita ketahui, pada kondisi ginjal yang sudah mencapai tahap akhir atau kita sering sebut penyakit ginjal tahap akhir, fungsi ginjal itu sudah menurun. Sehingga ginjal itu sudah tidak dapat lagi melakukan fungsinya seperti semula. Ya, maksudnya sudah tidak optimal lagi. Tapi nggak jarang juga saya sering menemukan pasien-pasien itu bukan di poli, tetapi ketemunya di IGD dalam kondisi yang memang sudah cukup memburuk. Memang dalam pemeriksaan yang saya lakukan, ya mau tidak mau saya harus memberitahukan kepada keluarga pasien supaya pasien ini dilakukan terapi pengganti ginjal, yaitu hemodialisis atau cuci darah. Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya, Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Sobat DRV pasti sudah sering mendengar tentang yang namanya hemodialisis, atau istilah awamnya cuci darah. Sebenarnya apakah memang hemodialisis itu sebegitu menyeramkan ya? Sampai-sampai orang juga nggak mau untuk melakukannya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat melakukan hemodialisis? Jadi saya sering sekali bertemu dengan pasien-pasien yang memang sudah didiagnosis sebagai penyakit ginjal tahap akhir, di mana pasien-pasien itu saya edukasi untuk melakukan terapi pengganti ginjal, yang salah satunya adalah hemodialisis atau yang dalam bahasa awam itu sering disebut cuci darah. Tapi nggak jarang juga saya sering menemukan pasien-pasien itu bukan di poli, tetapi ketemunya di IGD dalam kondisi yang memang sudah cukup memburuk. Ya, dan pada saat itu kondisinya juga sudah tidak stabil, tetapi memang dalam pemeriksaan yang saya lakukan, ya mau tidak mau saya harus memberitahukan kepada keluarga pasien supaya pasien ini dilakukan terapi pengganti ginjal, yaitu hemodialisis atau cuci darah. Ya, tetapi memang banyak sekali dari pasien-pasien ini yang terus langsung ketakutan, langsung berpikir kalau sudah dilakukan hemodialisis berarti sebentar lagi kondisinya sudah tidak akan lama lagi, istilahnya seperti itu. Nah, apakah memang benar seperti itu? Hemodialisis memang kondisi yang harus dilakukan dan itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa orang tersebut sudah di akhir dari kehidupannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kenapa orang itu harus dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Nah, seperti yang kita ketahui, pada kondisi ginjal yang sudah mencapai tahap akhir atau kita sering sebut penyakit ginjal tahap akhir, fungsi ginjal itu sudah menurun. Sehingga ginjal itu sudah tidak dapat lagi melakukan fungsinya seperti semula. Ya, maksudnya sudah tidak optimal lagi. Ya memang orang-orang tuh taunya kalau melakukan fungsi ginjal itu yang paling banyak itu adalah tujuannya untuk mengeluarkan racun gitu ya, atau membuang sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Ya, atau ekskresi. Tapi sebenarnya ya fungsi ginjal itu banyak. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di edukasi atau video saya sebelumnya, ya memang selain dari ekskresi atau membuang metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi, ya juga ada fungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah, kemudian untuk membantu pembentukan vitamin D yang aktif ya, supaya juga metabolisme dari keseimbangan dari kalsium dan fosfat itu bisa tetap terjaga, kemudian membantu dalam keseimbangan gas darah ya, atau asam basa di dalam tubuh kita, dan juga untuk garam elektrolit. Nah, tapi kalau memang ginjal itu sudah tidak berfungsi lagi, ya mau nggak mau fungsinya tersebut harus diganti ya, supaya fungsi-fungsi yang tadi tidak bisa dikerjakan ya minimal bisa ada yang dikerjakan, bisa dikembalikan supaya tubuh kita bisa lebih membaik. Nah, yang menjadi ketakutan dari teman-teman atau pasien-pasien yang saya temui, ya beberapa kali saya tanyakan, ya mungkin karena pasien-pasien ini atau keluarga pasiennya ya mendengar informasinya dari orang lain. Orang lain yang juga mungkin memiliki pengalaman yang cukup mirip, dan mungkin ada kondisi yang mereka mungkin tidak bisa jelaskan, sehingga kondisinya pada saat itu waktu melakukan hemodialisis mungkin ada kondisi yang memburuk ya, sehingga orang menjadi ketakutan. Jadi hal-hal tersebut membuat orang-orang itu jadi nggak mau melakukan hemodialisis. Jangan cuci darah
Gitu. Nanti kalau dicuci darah berarti sebentar lagi selesai. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami adalah kenapa orang-orang yang harus melakukan terapi pengganti ginjal itu atau hemodialisis itu memang kondisinya secara fisik ya dan secara klinis memang kondisinya sudah menurun. Mengapa seperti itu? Jadi begini, ginjal itu kan di sini ya, di belakang ya, organ retroperitoneal. Tadi seperti yang saya jelaskan untuk salah satunya adalah untuk metabolisme fungsi dari ekskresi dari sisa-sisa yang sudah tidak digunakan lagi dari metabolisme. Kalau kita melihat berarti sebenarnya ginjal ini kan sebenarnya organ terakhir yang disebut sebagai organ pembuangan. Ya, yang kita kenal sebenarnya nggak cuma ginjal. Ya masih banyak lagi ya, maksudnya dari saluran cerna juga ada ya, fungsi untuk ekskresi, kulit juga ya, tapi ginjal salah satunya ya. Sehingga sering kita sebut sebagai organ paling akhir atau organ adean. Ya, istilahnya gitulah. Nah, kalau memang kondisi dia sudah memburuk, sebenarnya itu menjadi tanda kalau kondisi di atasnya, maksudnya kondisi organ-organ yang lain, si abangnya itu, ya, seperti misalnya jantung, ya, atau misalnya seperti di pembuluh darah, atau misalnya seperti di saraf-saraf, itu sebenarnya sudah terganggu duluan. Kalau kita melihat pasien-pasien dengan kondisi yang kronik, ya pada akhirnya memang seperti itu. Ya, karena memang ginjal itu ya hanya menerima saja kondisi yang terjadi di atasnya. Seperti contoh, misalnya kalau pasien tersebut diabetesnya tidak diobati dengan baik, sehingga gula darahnya tidak terkontrol. Nah, mau tidak mau ya nanti fungsi-fungsi organ tubuhnya juga akan menurun. Seperti jantungnya juga akan menjadi lemah karena diabetesnya. Saraf-sarafnya juga akan menjadi terganggu. Kemudian juga fungsi dari darahnya juga mungkin akan ada gangguan, imunitasnya terganggu, sehingga pasien-pasien itu akan gampang sekali kondisinya menurun, terkena penyakit yang pada akhirnya ginjalnya juga akan terkena gitu. Misalnya sering kita temui pada kondisi jantung yang lemah, ternyata ginjalnya juga kena. Nah, berarti memang sebenarnya awalnya jantungnya dulu yang kena ya. Setelah itu karena kondisinya tidak diperbaikin, ginjalnya juga bisa terkena ya. Banyak yang lain, misalnya seperti darah tinggi ya, ataupun hipertensi, ataupun kondisi misalnya asam urat yang tinggi ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya jantungnya sudah menurun ya karena suatu kondisi tertentu ya, seperti tadi penyakit yang saya katakan, ya lama-lama kondisi ginjalnya menurun ya, berarti dua-duanya juga akan terganggu. Jadi kalau misalnya kedua hal tersebut terganggu, ya fungsi dari organ-organ lain juga mau nggak mau lama-kelamaan akan terganggu. Sehingga pada saat seseorang sudah mencapai penyakit ginjal tahap akhir, ya mungkin orang cuma berfokus pada ginjalnya saja, tapi sebenarnya fungsi dari organ yang lain juga sudah terganggu. Makanya orang tersebut akan berada pada kondisi yang memang sudah menurun. Saya bisa bayangkan kalau misalnya sudah kondisi yang menurun, kemudian harus dilakukan terapi pengganti ginjal, sebenarnya itu memerlukan kondisi tubuh yang paling tidak masih cukup optimal untuk melakukan terapi pengganti ginjal tersebut. Kalau tidak, ya lama-kelamaan kondisinya juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya untuk melakukan tindakan tersebut juga akan sulit. Nah, hal ini yang sering kita temui. Makanya saya melihat mereka itu sepertinya sebenarnya sudah cukup terlambat gitu untuk melakukan tindakan tersebut. Makanya memang pada saat kita mau mengedukasi, memberitahu seseorang untuk melakukan terapi pengganti ginjal, ya sebenarnya memang kondisinya juga sudah cukup sulit, sehingga kita harus memberitahukan pada orang tersebut ya apa adanya gitu, bahwa kalau nggak dikerjakan kondisinya bisa tambah menurun. Tapi kalau kita mengerjakan dengan kondisi yang pada saat itu memang sudah menurun, ya risiko juga tetap ada. Ya mungkin itu yang mungkin perlu diketahui dulu sama Sobat DRV, bahwa memang sebenarnya kalau ginjal itu sudah rusak, organ-organ lain juga sebenarnya juga sudah menurun, sehingga ya secara keseluruhan kondisinya juga sudah tidak baik. Jadi kalau misalnya memang sudah dengan kondisi seperti itu, apakah memang dengan hemodialisis masih bisa dilakukan? Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat hemodialisis? Ya tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hemodialisis merupakan satu dari 3 terapi pengganti ginjal yang memang masih kita kerjakan. Ya sebenarnya terapi pengganti ginjal nggak cuma satu ya.
Sebenarnya yang paling utama yang harus kita kerjakan untuk mengganti fungsi ginjal yang paling baik adalah dengan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Namun masalahnya yaitu mencari donornya sulit. Kemudian waktu tunggu untuk operasinya juga memang butuh waktu. Sehingga dua modalitas yang dipilih ditawarkan adalah yaitu tadi hemodialisis dan yang satu lagi adalah CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Memang yang saat ini masih paling banyak adalah hemodialisis. Nah, terminologi dari cuci darah yang sering dikatakan oleh orang-orang sebenarnya nggak terlalu tepat. Karena kalau kita melihat cuci darah itu kesannya darahnya tuh kotor, jadi perlu dicuci. Padahal sebenarnya hal itu mungkin yang membuat orang juga jadi takut, merasa darahnya sudah kotor. Jadi apa mungkin masih bisa dicuci. Sebenarnya kan tadi yang seperti saya bilang fungsinya itu dari hemodialisis itu bukan cuma masalah kotor atau karena sebenarnya itu kan metabolisme dari yang ada dalam tubuh kita. Bukan berarti kalau kayak kotor kesana kayak kemasukan sesuatu badan kita itu sehingga badan kita menjadi kotor. Enggak, sebenarnya kan itu ya berasal dari metabolisme kita juga yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal karena fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, hemodialisis ini adalah terapi yang untuk menggantikan fungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak dapat dikerjakan oleh ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi. Ya, yang utama itu tadi mungkin sobat DRV yang mendengar ureum dan kreatinin. Ya, itu salah duanya. Sebenarnya masih banyak metabolisme yang lain, tapi yang dapat diukur adalah itu. Ya, jadi dengan proses yang ada darah kita itu dikeluarkan. Ya, kemudian masuk ke dalam mesin, kemudian diproses untuk dikeluarkan zat-zat yang tidak esensial lagi. Ya, kemudian kalau misalnya ada masalah dari elektrolitnya ataupun ada gangguan dari asam basanya, itu juga bisa diperbaiki fungsinya oleh mesin cuci hemodialisis. Jadi sebenarnya hal yang dikerjakan oleh hemodialisis itu merupakan hal yang juga dikerjakan oleh ginjal. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang berbeda. Ya, memang mesin hemodialisis tidak dapat menggantikan 100% fungsi dari ginjal yang masih normal. Ya, bagaimanapun ya mesin tetaplah mesin. Tetapi dengan bantuan dari mesin hemodialisis itu, fungsi-fungsi yang tadinya sudah benar-benar tidak bisa dikerjakan, paling tidak bisa dikembalikan sehingga orang tersebut masih bisa beraktivitas atau berfungsi secara normal. Sobat DRV bayangin nih, sampai saat ini organ yang masih bisa diganti fungsinya itu setahu saya memang cuma ginjal. Ya, karena kalau kita ngomongin jantung, kita harus ketemu cangkok atau transplan. Ya, liver atau hati harus transplan. Mata sama juga cangkok. Paru-paru juga sama. Jadi organ-organ yang di luar ginjal sampai saat ini memang obatnya kalau memang sudah gagal sekali fungsinya, mau tidak mau harus diganti dengan organ yang baru atau organ dari donor yang disebut transplant. Sementara kalau ginjal masih ada mesin yang bisa membantu ya, atau misalnya dengan CAPD untuk menggantikan fungsi dari ginjal sambil menunggu donor untuk transplantasi ginjal. Jadi sebenarnya hemodialisis itu bukan sesuatu yang menakutkan ya, karena memang itu sebenarnya tujuannya untuk menggantikan fungsi dari ginjal kita yang sudah tidak bisa berfungsi secara optimal gitu. Namun memang tadi yang saya katakan, karena memang kondisinya sudah menurun sekali ya, terutama misalnya ya yang paling sering itu adalah kondisi jantungnya yang sudah lemah, sehingga prosedur untuk melakukan hemodialisis itu akan menjadi lebih sulit gitu. Kemudian mungkin ada yang tanya, kalau begitu apakah memang semua pasien-pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir nantinya juga akan seperti itu, Dok? Mungkin nanti melakukan terapi pengganti ginjalnya dengan kondisi yang sulit. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Karena saya juga masih banyak ketemu pasien-pasien dalam kondisi yang memang sebenarnya masih cukup stabil. Nah, memang pada saat seperti itulah waktu yang sebenarnya paling baik ya untuk melakukan terapi pengganti ginjal. Saya selalu bilang, mumpung badannya masih baik, kalau kondisinya masih stabil. Karena dengan kita melakukan terapi itu dengan kondisi yang masih stabil, kita bisa memperlambat perburukan dari fungsi-fungsi organ yang lain ya sebelum itu menjadi memburuk. Ya, kita perbaiki dulu sehingga itu juga akhirnya bisa membuat fungsi organ yang lain juga semakin baik. Sehingga kita tidak harus jatuh kepada kondisi yang sangat buruk, sehingga untuk melakukan terapi pengganti ginjal pun juga sudah cukup sulit. Jadi yang paling penting sebenarnya apa? Adalah
ya deteksi dini, ya screening dari awal, ya apakah memang kondisi pasien-pasien atau dari sobat DRV itu memang sudah mencapai penyakit ginjal tahap akhir, ya harus dilakukan pengecekan kontrol ke dokter secara rutin, ya bisa saja per bulan atau per 2 bulan tergantung dari kesepakatan dokter dengan pasien dan juga bagaimana kondisi umumnya. Kalau memang dalam perjalanannya sudah memang mengalami penurunan dan sudah didiagnosis atau sudah dinyatakan penyakit ginjal tahap akhir yang harus melakukan terapi pengganti ginjal, ya memang sebaiknya dikerjakan. Karena memang kalau dokter sudah mengatakan hal seperti itu, sebenarnya itu bukan merupakan pilihan kalau menurut saya ya. Itu ya menjadi kebutuhan karena ginjalnya butuh diganti fungsinya. Nah, sekarang bagaimana nih caranya supaya kita tidak mencapai ke tahap itu? Pasti banyak yang nanya dong. Sobat DRV ya harus kontrol secara rutin ke dokter untuk screening, evaluasi, ya kontrol apabila sobat DRV memang memiliki penyakit-penyakit yang rentan untuk mengalami perburukan fungsi ginjal. Ya tadi saya sudah katakan misalnya kayak darah tinggi ya, hipertensi, diabetes, asam urat, ya dan juga penyakit-penyakit yang lain. Pastikan sobat DRV kontrol, ya minum obat dengan teratur, ikuti anjuran dokter, minum air yang cukup, ya supaya fungsi ginjal dari sobat DRV bisa tetap terjaga. Kalau kita bisa mengevaluasi dari awal dan bisa mendeteksi dari awal dan dalam kondisi yang masih cukup stabil dilakukan terapi pengganti ginjal, sebenarnya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya malah itu bisa membantu supaya fungsi yang tadinya tidak bisa dikerjakan bisa diperbaiki. Ya sehingga organ-organ yang lain juga bisa terbantu selain dari ginjal. Ya, semoga hari ini edukasinya bisa bermanfaat buat sobat DRV semua ya. Selalu yang seperti saya katakan ya, jangan tanya tetangga sebelah ya, karena tetangga sebelah belum tentu tahu.